Ya, masih akan berbincang pemirsa bersama dengan Bapak Praska Putrantio, Senior Research Analyst Infovesta. Anda harus simak dengan baik karena ini adalah segmen terakhir pemirsa. Kami mengulas saham pilihan Indofood. Tadi support dan resistennya di posisi berapa Pak Praska? Baik, untuk Indofood sendiri untuk direkomendasikan supportnya di level 6.800 ya, sampai maksimum itu di level 7.000 untuk akumulasi beli untuk saham INDF ya. Dengan target resisten lepas itu kita targetkan di level 7.250 untuk bisa profit taking jangka pendek. Oke, 68 sampai 7.000 adalah akumulasi beli, kemudian boleh profit taking kisaran 7.250 untuk jangka pendek ya? Ya. Baik, Adaro bagaimana support dan resistennya Pak? Ya, Adaro samping ditunjang oleh komoditas yang masih cukup kuat ya untuk batubara, saya lihat Adaro berada dalam range konsolidasi ya, jadi kita masih bisa buy on weakness dulu di kisaran level di level 1.360 sampai maksimum di level 1.450 ya. Dalam range tersebut kita untuk melakukan akumulasi dengan target lepas itu kita targetkan di level 1.590 atau 1.600 ini bisa kita lakukan profit taking. 1.590 atau 600-an. Baik, support 1360 sampai 1450 boleh akumulasi realisasikan keuntungan 1590 sampai 16 ya, Pak? Ya, betul. Oke, ada penelpon berikutnya. Halo, selamat sore. Halo, sore Ibu. Iya, dengan Bapak siapa dari mana, Pak? Dari Septian, Bu, Bekasi. Silakan Pak Septian. Ini aku tadi udah average di Antam. Kemarin kan sempat di pucuk ya belinya. Sekarang average-nya itu di 3.019,89 nih. Itu gimana ya untuk kedepannya? Sama Tins juga ada di 2.250 dan Unilever di 7.500. 7.500 Unilever ya? Iya. Tadi sudah sempat kita bahas, Pak. Kalau Antam tadi posisinya di berapa? Di 3.019. 3.019, oke. Itu saja? Iya, itu aja, 3 itu aja. Terima kasih Pak Septian, mudah-mudahan masih bisa terulas semuanya. Kita tahan dulu untuk saham pilihan. Masih ada TWR dan RALS, tapi banyak sekali pertanyaan mengenai Antam. Analisis Anda mengenai Antam gimana? Bahkan tadi Pak Andre dari Palembang sudah punya di 2.300. Ya, untuk saham Antam sendiri sebenarnya di sini trennya kita lihat sudah masih relatif mahal secara teknikal sehingga rawan tekanan jual itu masih cukup besar seperti itu. Sehingga untuk saham Antam sendiri saya rasa dalam hal dia sudah kembali rebound ya sekitar 3190 ya, hari ini naik 17%. Itu sudah menutupi gap atas di level 290 dan baiknya mungkin bisa melakukan realisasi profit taking jangka pendek ya, karena target gapnya sudah tertutup dan di saat tren kenaikan ini akselerasi volumenya relatif berkurang seperti itu. Jadi kita mengantisipasi koreksi jangka pendek. Oke. Dari Infovesta support dan resisten Antam jangka pendek di posisi berapa? Ya, untuk jangka pendek sendiri Antam kita targetkan di level 2.530-an. Nah, untuk resistensinya kita targetkan di level 3.100 ya untuk Antam. 3.100, oke. Kalau sudah punya dari 2.300, sekarang di 3.100 lebih, jual saja dulu ya? Ya, saya sarankan untuk melakukan profit taking terlebih dahulu. Profit taking dulu Pak Andre di Palembang, tapi keputusan investasi di tangan Anda ya Pak. Weton, masih dari Pak Andre 422, bagaimana strateginya? Ya, untuk saham Weton sendiri secara technical view di sini memang dalam tren konsolidasi juga ya. Jadi dengan resisten terdekat ini di level 450 dan supportnya berada di level 388. Jadi baiknya masih bisa di hold terlebih dahulu. Tambah lagi juga penguatan di tanggal sekitar 18 Januari ini kan juga ditopang dengan volume tinggi ya, meskipun retreat ya dari posisi yang pernah dicapai di level 500. Jadi kita di take profit dulu di level 450 mungkin untuk lebih amannya seperti itu. Oke, take profit dulu di 450 ya. Baik, itu dia rekomendasi untuk Weton dan juga Antam. Kita beralih ke Pak Septian tadi dari Bekasi. Juga menanyakan mengenai Antam. Kalau punya di 31-an sebaiknya apa yang dilakukan? Karena kan ini di level resisten Anda tadi, Pak Praska. Ya, jadi kalau Antam ini memang jika ini kan sudah punya di 31 ya, sementara sekarang penutupan di 3190 seperti itu, dan memang secara penguatan di sini volume itu terjadi juga memang cukup besar ya, tapi kita mengantisipasi koreksi yang
dikhawatirkan terjadi seperti hari-hari sebelumnya karena rally yang cukup kencang. Jadi ada baiknya begitu menyentuh tadi di level kita targetkan di sini kan dia ada peak sebelumnya itu di level 3.280-an ya. Jadi dalam hal bisa terakselerasi ke 3.200 atau 3.280, maka bisa dilakukan profit taking terlebih dahulu. Jadi kita mengamankan posisi untuk mengantisipasi koreksi jangka pendek selanjutnya. Oke, mengantisipasi koreksi. Tapi seandainya Antam ini berhasil break di atas 3.100 kira-kira, target selanjutnya di posisi berapa? Ya, secara teknikal di sini target resisten selanjutnya di level 34 ya, 3.400-an. Tapi kita di sini tekanan jualnya kan yang terjadi kemarin ini relatif juga cukup besar ya seperti itu. Jadi kita mengantisipasi koreksi selanjutnya, maka baiknya mungkin kita beralih posisi terlebih dahulu. Oke, kita ke saham pilihan Anda kembali. TOWR tadi Anda rekomendasikan juga buy dan juga RALS. Strateginya gimana? Karena kebetulan juga ada yang menanyakan mengenai TOWR. Ya, untuk saham tower sendiri di sini karena sebagai salah satu saham penunjang infrastruktur telekomunikasi ini menarik untuk bisa dicermati kembali dengan target menengah panjang ya seperti itu, di mana bisa dilakukan akumulasi beli ya di level 950 sampai 980 dan target lepasnya itu di level 1130 sampai di level 1150-an ya untuk saham tower. 950 sampai 980 untuk level akumulasi dan targetnya bisa di 1130 ya? Ya. Baik, bagaimana dengan RALS? Oke, kemudian untuk RALS sendiri, saya harus kan saham retail yang saya katakan bergeraknya masih cenderung satu ya pasca break di atas 700. Sekarang kan range bergerak mendekati di level 800 dan hari ini saham RALS juga masih flat ya di level 785. Jadi RALS bisa diakumulasi di level 750 ya sampai maksimum di level 803 ya seperti itu, dan 805 maksud saya dengan target lepas itu di level 900 untuk jangka pendek. Oke, itu dia. Sudah dibahas semua untuk saham pilihan dari Pak Praska, Unilever, Indofood, Adaro, TOWR, dan juga RALS. Kita beralih ke Pak Gali dari Jakarta. Selamat sore, menanyakan buat Wika, sudah entry di 2.275. Analisisnya seperti apa? Ya, baik untuk saham Wika sendiri, Wika ya tadi ya. Saham Wika sendiri, jadi di sini trennya sebenarnya dalam fase tren bullish yang cukup kuat ya akselerasinya. Hanya saja memang koreksi yang terjadi 2 hari terakhir kemarin itu cukup besar, dan hari ini pun juga saham Wika penguatannya juga terbatas saya 1,9% ya, tidak sekencang akselerasi saham-saham tambang yang mengalami rebound. Jadi lebih baiknya saham Wika itu kita untuk target jualnya di level 2.350-an untuk profit taking terdekatnya, jadi mendekati posisi peak sebelumnya. Baik, itu dia rekomendasinya. Semoga bisa menjadi masukan untuk portofolio Anda. Singkat saja Pak Praska, apa rekomendasi Anda untuk perdagangan besok terkait dengan indeks harga saham gabungan? Proyeksinya masih akan mengalami peningkatan dengan melihat volume hari ini dan juga net buy asing, atau sebaliknya akan terjadi profit taking? Ya, untuk hari besok saya perkirakan IHSG berpotensi justru mengalami koreksi ya jangka pendek ya, karena di tengah penguatan harinya sudah terjadi meskipun terjadi net buy asing ya. Besok saya perkirakan terjadi koreksi di level 6.320 sampai resistennya ada di 6.466 seperti itu untuk pergerakan IHSG. Dengan di mana katalisnya kan bisa dikatakan di sini sudah cukup minim katalis ya, di samping dari pelantikan Joe Biden yang sudah diperkirakan lancar ya kan, serta beberapa rilis data makroekonomi yang sudah dikeluarkan ya, jadi sentimen relatif ini sehingga diperkirakan terjadi profit taking. Dan mengenai saham-sahamnya, ya, dan mengenai saham-sahamnya saya masih prefer overweight pada saham-saham konsumen. Seperti tadi ada Unilever, kemudian ada Indofood, dan ada Ramayana Lestari. Baik, itu dia rekomendasi dari Pak Praska dari Infovestal. Semoga bisa menjadi rekomendasi untuk portofolio Anda. Terima kasih banyak Pak Praska untuk sharing informasinya sore hari ini. Sukses dan sehat selalu untuk Anda. Terima kasih. Dan pemirsa, demikian IDX second session closing. Mohon maaf bagi sejumlah pertanyaan melalui telepon maupun WhatsApp interaktif yang belum sempat kami ulas semuanya. Semoga di kemudian hari bisa kami ulas. Dan terima kasih banyak atas partisipasi Anda. Saya Prisa Somodatu pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.